A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mukim di sudut selatan belantara Jakarta. Rumah mungil dengan cicilan yang terjangkau kini menjadi tempat berlindung keluarga dari terik panas dan dinginnya hujan. Walau untuk masuk komplek perumahan harus melewati pemakaman umum, namun perumahan itu tetap menjadi incaran banyak orang. Maklumlah, dekat dengan kawasan Bintaro, serta dekat dengan Bumi Serpong Damai, yaitu suatu kawasan elit yang harus berkembang. Selain itu, jauh dari pintu gerbang perumahan terdapat sungai yang tak seberapa lebar. Karena warga sepakat tiap bulan membersihkannya, maka jadilah sungai yang ada di depan perumahan kami sebagai tempat atau sarana umum yang tiap sore dipakai untuk duduk-duduk atau bercengkrama. Tumbuhan bunga dan beberapa batang pohon jambu air dan mangga serta tempat duduk dari batu membuat suasana makin bertambah nyaman. Namun ketenangan mulai terusik. Menjelang sore, seorang warga melihat ada sesosok mayat tersangkut pada tiang penyangga jembatan. Suasana pun heboh. Pihak kepolisian pun datang. Setelah melakukan pemeriksaan dan membawa jenazah lelaki muda itu ke rumah sakit untuk menjalankan otopsi, akhirnya Mahmud yang selama ini menjadi ketua masjid di komplek perumahan kami berkata, "Karena kita yang pertama melihat, jadi kitalah yang bertanggung jawab untuk memakamkan jenazah itu sebagaimana mestinya," jawab Mahmud. Kemudian balas yang lain, "Bila pihak kepolisian setuju, kenapa tidak?" Akhirnya esoknya seisi komplek mengantarkan jenazah yang tak dikenal itu ke peristirahatan yang terakhir. Ya, jenazah yang tak dikenal itu dimakamkan di pemakaman umum yang ada di dekat komplek. Bahkan selama 7 hari usai mendirikan sholat isya, di masjid dibacakan Yasin untuk si jenazah. Yang membuat Mahmud heran adalah kenapa tiap hari jemaah yang sholat selalu berkurang. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada tetangga yang kebetulan mukim di sebelah rumahnya, sambil angkat bahu, semuanya beralasan sibuk. Menjelang hari keempat, ketika sedang berjalan ke arah masjid, Mahmud merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seiring dengan langit yang mulai memerah dan tiupan angin agak keras menerpa rumpun bambu yang tumbuh subur di sudut pemakaman umum, ia mendengar suara yang teramat menyayat. "Ampun, jangan pukul, ampun." Bulu kuduk Mahmud pun meremang. Tetapi sebagai sosok yang dibesarkan di pesantren yang terkenal di bilangan Jawa Timur, Mahmud pun terus berjalan sambil berkata, "Jangan ganggu saya atau yang lain. Kalau ada yang ingin dipesankan, sampaikan dengan baik lewat mimpi." "Ah,
Jangan-jangan jamaah di masjid karena kejadian ini mereka menjadi takut, desisnya. Seperti biasa, usai maghrib, Mahmud tak langsung pulang. Bersama beberapa tetangga yang lain, mereka menunggu waktu isya. Selama menunggu waktu, semuanya hanya asik menyebut dan mengagungkan asmanya. Usai isya, seperti biasa, mereka bertuju membaca surat Yasin untuk si jenazah. Tak ada kejadian apapun. Semua pulang ke rumah masing-masing tanpa gangguan sama sekali. Di rumah, Mahmud menceritakan apa yang dialaminya kepada Nisa, istrinya. Sang istri hanya tersenyum dan berkata, mungkin itu setan yang ingin mengganggu Abi saja, atau si mayat yang tak dikenal itu ingin menyampaikan sesuatu kepada Abi. Abi pun berkata, Abi sepakat pada yang kedua, sebab menurut polisi, mayat itu adalah korban pembunuhan. Kalau sepakat pada yang kedua, menurut Umi, daripada sampai 7 hari, genapkan saja pengajiannya sampai 41 hari, Bi. Mudah-mudahan si mayat yang tak dikenal itu diampuni segala dosanya, keluarga yang ditinggalkan juga ikhlas, dan ia mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nisa. Mahmud terperangah. Ia tak menyangka kalau sang istri telah mengingatkan jika berbuat sesuatu yang baik, jangan tanggung-tanggung. Belum lagi sempat berkata-kata, kembali sang istri melanjutkan. Kalau yang lain bersedia, nanti Umi sekedar makanan ringan, teh dan kopi. Lepas maghrib, biar diambil sama Anwar saja, Bi. Umi gak repot? Tanya Mahmud. Enggak kok, Bi. Hitung-hitung cari amal, jawab Nisa sambil tersenyum. Mahmud pun segera mengirim pesan singkat kepada beberapa orang temannya yang mukim di luar komplek, serta tetangga yang bersedia untuk melakukan pengajian bersama. Anwar langsung saja menyahut pesan singkat kepada Mahmud. Ustadz, mudah-mudahan ini awal yang baik. Masjid kita punya jamaah pengajian. Amin. Mahmud yang membaca langsung tersenyum. Ketika istrinya menanyakan kenapa ia tersenyum, Mahmud pun berkata, menurut Anwar, hikmah dari pengajian ini, mudah-mudahan kita punya jamaah pengajian. Amin, kata sang istri. Tiap senja, tiap berangkat ke masjid, Mahmud selalu saja mengalami kejadian serupa.